Pada zaman dahulu kala, di tanah Serambi Mekah yang hijau subur, bertahtalah seorang raja agung yang memerintah wilayah Aceh dengan tangan keadilan dan hati bijaksana. Ia ditemani seorang permaisuri nan elok rupawan, berwajah bagai rembulan purnama, dan berhati laksana sungai yang mengalir lembut penuh kasih. Keduanya hidup dalam kebahagiaan abadi, apalagi kini permaisuri sedang mengandung buah hati pertama mereka, harapan masa depan kerajaan. Setelah 9 bulan penuh doa dan harapan, lahirlah seorang bayi laki-laki tampan, bercahaya bagai permata, membuat hati sang raja berbunga-bunga. Inilah pewarisku yang kelak akan melanjutkan tongkat estafet kejayaan. Serunya gembira. Bayi itu pun diberi nama Banta Saudang. Nama yang harum seperti wewangian tanah Aceh. Belum genap sebulan usia Banta yang mungil, tiba-tiba malapetaka menimpa. Sang raja mendadak sakit parah, tubuhnya membara bagai api neraka, dan matanya gelap gulita, buta total. Duka nestapa menyelimuti istana, membuat raja dan permaisuri bersedih tiada terkira. Segala tabib ulung dari penjuru negeri dipanggil, ramuan-ramuan langka dicoba. Tapi segala upaya sia-sia belaka. Sang raja gelisah luar biasa, bagaimana ia memimpin rakyat dengan mata buta. Sementara putranya masih bayi yang tak berdaya, khawatir kerajaan telantar. Ia pun menyerahkan mahkota dan tampuk kekuasaan kepada adiknya yang terlihat setia, hingga Banta dewasa nanti. Ternyata, di balik wajah manis itu, adik raja menyimpan hati hitam pekat bagai malam tanpa bintang. Tak lama setelah kekuasaan jatuh ke tangannya, ia mengusir kakaknya beserta keluarga ke sebuah gubuk reyot di pinggiran hutan jauh, terpencil dari gemerlap istana. Tujuannya jahat, mengasingkan mereka selamanya agar tahta tak pernah kembali. Setiap hari, ia hanya mengirim 1 tabung bambu berisi beras seadanya, disertai ikan kering dan sayur layu sebagai jatah makan. Kehidupan mewah mereka yang dulu penuh kelimpahan, kini berubah jadi kemiskinan menyedihkan. Mereka bergantung sepenuhnya pada belas kasihan si adik durjana. Kadang, jatah itu tak datang sama sekali, meninggalkan keluarga raja kelaparan hingga perut keroncongan. Namun, sang raja dan permaisuri tetap tabah, bersabar seperti pohon jati di tengah badai. Yang berbuat aniaya, kelak akan menuai badai hukuman Tuhan, bisik mereka penuh keyakinan. Waktu berlalu bagai air sungai yang mengalir deras. Banta tumbuh di tengah keterbatasan, tapi ia berkembang menjadi pemuda gagah perkasa, tampan bagai pangeran dongeng, pemberani laksana singa hutan, jujur seperti mata air bening, dan penuh sopan santun warisan leluhur. Ia tahu betul penderitaan keluarganya, akibat ulah pakciknya yang kejam. Hati Banta pilu melihat ayahnya meraba-raba dalam kegelapan buta. Akhirnya, tekad membara di dadanya. Ia harus merantau mencari obat mujarab. Ayah, ibu, izinkan Banta merantau ke ujung dunia, mencari penyembuh untuk mata ayah yang gelap, ujar Banta dengan suara tegas penuh semangat. Raja dan permaisuri melepaskannya dengan air mata dan doa restu. Semoga Allah lindungi langkahmu, anakku. Singkat cerita, setelah perjalanan panjang melewati gunung dan lembah, Banta tiba di hutan belantara yang misterius. Suatu hari, saat ia sedang salat dengan kusyuk, ia menjadi makmum seorang aulia suci yang bercahaya. Usai salat, Banta curhat panjang lebar tentang ayahnya yang buta. Si aulia bijak tersenyum. Pergilah ke kolam ajaib di tengah hutan, ambillah bunga bangkawali yang mekar di sana. Itulah obat sakti yang akan menyinari kembali mata ayahmu. Berbekal petunjuk itu, Banta menyusuri hutan lebat hingga menemukan taman surgawi, kolam air jernih berkilau bagai permata, dikelilingi bunga-bunga warna-warni, dan sebuah gubuk sederhana. Penjaganya adalah Maktoyo, seorang nenek bijak yang ramah. Taman ajaib ini milik seorang raja jauh di negeri seberang, yang memiliki 7 putri cantik jelita bagai bidadari kayangan. Sonon, setiap putri punya baju ajaib. Saat dikenakan, pemakainya bisa melayang bagai burung Garuda melintasi angkasa. Banta pun tinggal bersama Maktoyo, membantu merawat taman dengan rajin setiap hari. Pada suatu Jumat berkah, 7 putri raja datang mandi di kolam. Tubuh mereka bagai patung marmer yang hidup. Banta terpana, mata tak berkedip menyaksikan kecantikan mereka yang memukau jiwa. Saat mereka istirahat, Maktoyo turun ke kolam, menepuk air 3 kali dengan tongkat sakti. Seketika, bunga bangkawali muncul megah di permukaan. Bolehkah Banta meminta bunga ajaib ini untuk menyembuhkan ayahku? Pinta Banta penuh harap. Maktoyo mengangguk murah hati, menyerahkan bunga itu. Hati Banta berbunga,
ingin segera pulang. Tapi, ada hasrat lain yang membara. Ia jatuh hati pada si bungsu, putri termuda yang paling ayu. Maka, kepulangan ditunda, ia ingin meminangnya. Jumat berikutnya, 7 putri kembali mandiriang. Diam-diam, Banta mencuri satu baju terbang yang tergeletak di batu pinggir kolam milik si bungsu. Saat hendak pulang, keenam kakaknya melayang pergi. Tapi si bungsu kebingungan, bajunya hilang, ia tak bisa terbang. Terpaksa ia tinggal bersama Maktoyo dan Banta. Hari demi hari berlalu, si bungsu yang awalnya sedih, lambat laun jatuh cinta pada Banta yang baik hati, pemberani, dan penuh perhatian. Banta pun demikian. Akhirnya, mereka menikah dalam upacara sederhana, tapi penuh bahagia. Beberapa hari setelah itu, Banta mengajak istri barunya serta Maktoyo pulang menemui orang tuanya, tak lupa membawa bunga bangkawali. Kedatangan mereka disambut sorak sukacita oleh raja dan permaisuri. Banta segera mengambil mangkuk air suci, merendam bunga bangkawali, lalu mengompres air itu ke mata ayahnya. Ajaib, tak lama kemudian, kegelapan sirna, mata sang raja kembali melihat dunia cerah. Keesokan harinya, ayah Banta berangkat ke istana dengan langkah tegap. Melihat kakaknya yang sembuh total, si adik gemetar ketakutan, wajahnya pucat pasi, rasa bersalah membakar hatinya. Maafkan hamba, abang. Selama ini hamba telah zalim, menelantarkan abang sekeluarga. Kini, tahta ini kembalikan sepenuhnya, ucap si adik dengan suara gemetar. Ayah Banta pun naik tahta kembali, memerintah dengan keadilan lama. Banta hidup bahagia bersama ayah, ibu, istri tercinta, dan Maktoyo yang setia. Beberapa waktu kemudian, saat ayahnya uzur, Banta dilantik menjadi raja baru. Ia memimpin negeri dengan tangan adil, hati bijaksana, dan warisan kebaikan yang abadi, membuat Aceh semakin makmur sejahtera.